Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana Mulyani Rahayu dari kelas MPIC dengan NIM 2061998. Saya akan membahas tentang pengertian studi kelayakan usaha dan bisnis. Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Jadi, pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk pasar penelitian, studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Proses dan studi kelayakan usaha atau bisnis. Yang pertama, penemuan ide bisnis. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Yang ketujuh, membuat rekomendasi. Yang kedelapan, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Yang terakhir, pelaksanaan bisnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyah. Di sini saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha atau bisnis. Yang pertama yaitu pihak wirausaha atau pemilik perusahaan atau pemilik bisnis. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan bisnis atau usaha sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang waktu. Studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru, sehingga bisnis yang akan dilakukan meyakinkan wirausaha itu sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua yaitu investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukan memberikan jaminan pengembangan investasi yang memadai atau tidak. Oleh investor, studi kelayakan sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi dilakukan. Yang ketiga yaitu masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi masyarakat sekitarnya, atau sebaliknya justru merugikan, seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif atau negatif. Bagi pemerintah, studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha dan penyediaan fasilitas lainnya. Yang keempat, pihak kreditor atau lembaga perbankan. Pihak selanjutnya memiliki kepentingan yaitu kreditor, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor dan kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini adalah yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis, seperti yang akan dipinjami modal adalah bank. Maka bank tersebut juga memiliki hak dan meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Sekian, terima kasih. Memenuhi kewajiban finansialnya, yaitu yang selanjutnya aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Yaitu aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya itu akan disingkat dengan aspek eksternal saja, merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan studi kelayakan, yaitu studi kelayakan usaha atau bisnis. Tujuan utamanya itu seorang pebisnis melakukan studi kelayakan
untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Terus, studi ini tuh biasanya tidak hanya dibutuhkan oleh pelaku usahanya saja, namun juga semua pihak penting yang terkait baik internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan. Studi kelayakan usaha itu memiliki sejumlah tujuan, yaitu untuk menghindari kerugian dengan mengetahui kelayakan usaha. Untuk perencanaan, studi kelayakan usaha sangat penting sebagai salah satu rujukan dalam membuat suatu perencanaan usaha. Untuk mengendalikan hasil studi kelayakan usaha dapat dijadikan pedoman apabila suatu saat terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perjalanan usaha. Selanjutnya, untuk pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan usaha lebih mudah untuk disusun apabila telah dilakukan studi kelayakan usaha. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan usaha atau bisnis. Yang pertama itu aspek pasar. Kutub pertama dari model lingkungan bisnis ini adalah aspek pasar. Karena aspek pasar itu penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Yang kedua itu aspek internal perusahaan. Itu bisa jadi aspek pemasaran, yaitu pemasaran adalah kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Jadi studi aspek dan teknologi ini akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana cara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Yang ke-B itu aspek teknis dan teknologi. Studi aspek teknis dan teknologi itu akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis itu produksi akan dilaksanakan. Yang ketiga itu aspek manajemen. Banyak terjadi bahwa proyek-proyek bisnis gagal dibangun maupun dioperasikan bukan disebabkan aspek lain, tapi karena lemahnya manajemen. Terus yang selanjutnya aspek keuangan. Dari sisi keuangan itu, pokok dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban finansial, dan pelaksanaan usaha lebih mudah untuk disusun apabila telah dilakukan studi kelayakan usaha. Selanjutnya, untuk melaksanakan pekerja selain memudahkan dalam proses pengawasan dalam usaha, juga perencanaan usaha yang disusun berdasarkan hasil kelayakan usaha tentunya juga mencakup terkait kepegawaian dan job set-nya.